أيها الإخوان الكرام أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa kembali di dalam pembiasaan kitab Akhlaqul Bani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala al-waladul muti'u Ariya kurang kali anu pohara taatna Hasanun Arijang Hasan eta urang kali hiji murang kali muti'un para taatna yusolli sholat jang Hasan kulla yaumin dina tiap dinten sholawati kana pirang-pirang sholat al-khamsa anu lima fi awqatiha pirang-pirang waktuna sholat wa yuwadibu jeung rajin Hasan alal huduri ana hadir bil madrasati di madrasah bisa sekolah. Nah, jadi dari pengajian kita kali ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa ada sebuah tokoh yang namanya Hasan. Pertanyaannya, kenapa yang diambil tokohnya itu anak itu adalah Hasan? Karena melambangkan Hasan ini adalah anak yang baik sebagaimana tadi namanya Hasan. Maka ini ibrah pelajaran bagi kita. Apabila kita ingin menjadi orang yang baik, maka alangkah baiknya kita meniru perilaku Hasan. Apa sih perilaku yang dilakukan oleh Hasan? Hasan itu melaksanakan dalam tiap harinya minimal sholat itu 5 waktu, artinya melaksanakan sholat yang fardu. Ingat ya, nih rumus kenapa kita harus sholat. Karena sholat itu adalah bagian dari terpenting seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika kita tidak sholat berarti dia tidak merasa dirinya hamba. Kenapa? Karena dulu Azazil makhluk yang sangat termulia, derajatnya sama seperti malak Jibril, oleh Allah dihinakan. Kenapa? Karena tidak mau sujud. Maka dikatakan dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kabirin. Maka di mana? Nih kuncinya semuanya nih untuk laki-laki terutama. AWG Sarwaya. Lihat dalam Quran dikatakan aba wastakbara wa kana minal kabirin. Rumusnya seperti itu. Aba itu gak mau, wastakbara itu gumede, asa aing, pangna, sombong, kadituna kabir. Lihat, ketika seseorang tidak mau sujud kepada Allah, maka itu akan dicap menjadi orang sombong. Ketika seseorang menjadi sombong, maka yang jadi palaur bagi kita adalah dia akan masuk kepada kekafiran. Apa ya, sekali lagi, ketika seseorang tidak mau sujud kepada Allah, maka ia akan termasuk orang yang sombong. Kenapa? Teboga sifat rumasak. Teboga sifat macam. Ketika seseorang hilang sifat rumasakna, maka bakal hilang rasa syukurna. Di mana geus hilang rasa syukurna, kufur kadituna. Paham ya? Jadi jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Iblis aja yang dulunya Azazil
amat sangat mulia, derajatnya sama seperti malaikat, karena gak mau sujud, yang pada akhirnya oleh Allah dihinakan menjadi derajat iblis. Pertanyaannya, mau gak kita kayak iblis? Nah, maka wajib melaksanakan sehari semalam sholat 5 waktu. Ketika kita tidak mau, maka orang tersebut gak mau. Ketika dia gak mau, maka wastakbar, dia akan sombong. Ketika dia sombong, maka sebentar lagi dia akan masuk kepada kekafiran. Sehingga pantaslah baginda Nabi mengatakan, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siksa jalma, barang siapa orang yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara. Misalnya ada fa, kemudian ada qad. Qadnya masuk kepada fi'ilnya fi'il madi, mengandung makna tahqiq, benar-benar. Faqad kafara, maka benar-benar kufur. Jiharon, dengan kufur yang amat sangat jelas. Maka ini peringatan bagi kita. Pertama, tanamkan fondasi kita. Apalagi kalau kita mengambil Quran surah Al-Hajj ayat 41. Bayangkan Allah mengatakan, alladzina immakanahum fil ardi aqamus salat. Yaitu ketika kita dipernahkan ku Allah di muka bumi. Pertanyaannya, apakah kita sudah dipernahkan oleh Allah di muka bumi? Sedang kita sudah stay di bumi ini, maka aqamus sholat, maka dirikanlah sholat. Ketika kalian sudah mendirikan sholat, perkuat sholat, maka insya Allah apapun aktivitas kita akan menjadi lebih baik, bahkan rezeki pun akan lebih lancar, ilmu pun bakal berkah. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Walaupun banyak di sini yang uraiannya yang harus diuraikan, tapi mudah-mudahan minimal dengan sholat ini jangan sampai ditinggalkan, karena sholat adalah pokok pangkal ibadah kita, atau dengan kata lain miftahul jannah, sebagai kuncinya surga. Kenapa? Karena sholat adalah kuncinya amal. Sehebat apapun, banyak apapun amal kita, apabila tidak tahu passwordnya, tidak tahu kuncinya, kira-kira bisa dibuka tidak? Kalian punya uang 1 miliar di berangkas, kari-kari kuncinya tak aya, bisa dibuka tidak? Kalian punya uang di ATM, username password PIN atau apa, kira-kira bisa diambil tidak? Nah, username password ataupun gembok itu bagian daripada sholat. Maka sekali lagi, karena masih banyak dari teman rekan kita ketika ditanya di waktu belajar, masih kene ada yang gak sholat subuh, takut kesiangan, padahal mah sholat subuh telilah waktunya. Kemudian ketika zuhur, waktu pelajaran waktu zuhur, masih kena ada yang meninggalkan sholat zuhur, padahal dikasih waktu amat sangat lenggang. Itu dilebihkan dari seperempat menjadi setengah jam, bahkan sampai ketika masuk disuruh sholat zuhur. Maka malulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita selaku pelajar muslim harus lebih kuat, harus lebih hebat. Dengan apa? Fondasi kuat kita adalah bagaimana mengokohkan ibadah sholat kita. Insya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan mendapatkan kesuksesan, keberkahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya kita berkah adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang sudah taat, apapun yang kita butuhkan Allah akan cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.